yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik,
Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur kita kembali untuk beribadah. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh diberkati lewat ibadah ini. Biarlah pagi hari ini Tuhan boleh kembali menyapa diri kita. Dan kita rindu memberikan pujian penyembahan kita, pengagungan kita untuk Tuhan. Siapkan hatimu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya ke atas setiap kami anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali, selalu bersyukur, selalu kata-kata awal bersyukur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Satu kesempatan lagi kita boleh datang ke tempat ini, amin. Ini bukan karena kuat gagah kita, bukan. Ini karena Tuhan kita yang memberikan kita kekuatan yang baru pagi ini. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Saudara. Silakan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk hati yang Tuhan berikan bagi kami. Hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan telah tolong kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami datang Tuhan satu tujuan, yaitu untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami datang untuk mau Tuhan mendengarkan Engkau. Kami ingin bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami ingin memuliakan Engkau Allah kami. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sucikan kembali kami Tuhan. Karena banyak dosa yang kami lakukan.
Tuhan pulihkan kami, layakan kami pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, sembahlah Dia, Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kemurahan. Mari katakan sama-sama. Dengan Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Yes. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus Tuhan, Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. mari dengan segenap hatimu pujilah Dia. Dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami Tuhan, dengan kekuatanku, yes, ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan-Mu, Dalam kekudusan-Mu, mari angkat tangan saudara, yes, ku angkat tanganku, kami rindu Tuhan, yes, ku rindu selalu amin. dalam hadirat. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang Layak terima pujian Tuhan. terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan
Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan sama-sama, Allah yang kudus. Yes, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Yes. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kami puja Engkau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, ini berita sukacita saudara, bahwa Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Berikan salam satu dengan lain, katakan, Tuhan Yesus hapus dosamu dan dosaku. Yes. Yes. Mari kita bertepuk tangan saudara, yuk. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. yes. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Maka apa? Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Go, sama-sama. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Yes.
kasih-Mu mengubahkan. Jika apa? Jika ku akui semua dosaku, Maka Dia setia dan adil. setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap, yo! 2, 3, ya! Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yes, amin. Telah bebaskanku, Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosaku dan dosamu. Amin. Yes, puji Tuhan. Yes. Yes. Sama-sama yuk. Tangan yang tinggi yuk. Mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Amin. Yang telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? adalah pilihanku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sungguh bersyukur punya Allah yang turun ke dalam dunia untuk menghapus dosa kita. Wow. Ini sukacita yang luar biasa. Karena kita diselamatkan. Saudara, tema hari ini adalah orang upahan, perumpamaan orang-orang upahan. Orang upahan berarti punya tuan. Sebagai orang upahan tentu harus mengikuti tuannya. Saudara, kita punya tuan, yaitu Tuhan kita. Di ladang Tuhan kita bekerja. Kita melakukan apa yang menjadi talenta kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ikutilah teladannya Tuhan. Biarlah kita menjadi pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ada harapan yang ada di dalam Tuhan. Biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Yes.
setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari wanita saja katakan sama-sama bait pertama ini. Kau tahu hatiku Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu hati kami. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu. Mari kita para pria katakan, dalam segenap jalanku Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, Hanya Engkau Tuhan yang ku andalkan. Kau Tuhan Yes. yang ku andalkan menghadapi semua. Sama-sama. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Engkau yang terbaik Tuhan. Engkaulah yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan Tuhan di dalam setiap jalan kami. Mari kita berdiri bersama-sama yuk. Terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Bapa, anugerah-Mu seringkali tidak kami pahami. Bukan Bapa yang tidak beranugerah kepada kami, tetapi seringkali Tuhan, kami yang gagal untuk menangkap kedalaman kasih Bapa. Pikiran kami yang sederhana, yang terbatas, pikiran kami yang penuh dosa Tuhan, membuat kami seringkali kami tidak menangkap apa yang menjadi belas kasih Tuhan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, tidak mungkin kami melangkah kalau tanpa anugerah daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sekali lagi kami akan masuk melihat, menyaksikan kedalaman anugerah Tuhan. Mungkin kami tidak akan nyaman ketika kami menjumpai diri kami yang penuh dengan dosa dan kejijikan. Tapi biarkanlah Tuhan, kami sekali lagi boleh merasakan, mengalami cinta kasih Tuhan. Tuhan kuatkan kami, lembutkan hati kami, dan biarkan kami boleh melihat kasih Tuhan sekali lagi pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih dan anugerah. Amin.
Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya Patrick. Saya saat ini sedang pelayanan di BCS, pelayanan weekend di sekolah minggu. Ya, saya sudah berkeluarga, punya 1 istri. Ya, dan belum dikaruniakan anak, 3 tahun menikah, belum dikaruniakan anak. Tetapi puji Tuhan, setelah saya masuk 2 tahun pelayanan di sekolah minggu, Tuhan karuniakan banyak sekali anak. Sekitar 50 sampai 60 anak. Anak rohani maksudnya. Dan saya sangat bersuka cita karena Tuhan mempercayakan pelayanan yang mulia seperti itu. Dan hari ini bulan ini kita akan membahas tentang perumpamaan. Dan saya ajak kita untuk membuka dari Matius pasal 20. Tentang orang upahan di dalam kebun anggur. Kita baca dari Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tetapi izinkan saya untuk kita membacanya 1 ayat sebelumnya dari pasal 19 ayat 30. Karena ini masih satu rangkaian. Saya akan bacakan bagi kita semua mulai dari ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. It's not fair. Kata ini kata yang mungkin sering kita alami. Waktu kita kecil mungkin kita pernah mengalami di keluarga. Ketika saudara kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapat. It's not fair. Lalu kita masuk ke sekolah, kita masuk ke tempat kerja. Di dalam bahkan mungkin di gereja pun kita bisa mengalami perlakuan seperti ini. It's not fair. Dan kebun anggur yang barusan kita baca, kisah tentang kebun anggur ini sesuatu yang sebenarnya sangat tidak lazim sekali. Kelihatan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sangat tidak lazim sekali dan terkesan tidak fair. Nah saudara, saya perlu disclaimer dulu bahwa kisah yang Yesus mau ajarkan ini tidak diperuntukkan untuk dunia bisnis. Karena saya pikir saudara akan kaget dan saudara akan mengalami kerugian yang banyak sekali kalau ini diberlakukan di tempat kerja. Jadi perumpamaan ini diberikan Tuhan supaya kita bisa memahami ada satu sisi di dalam kerajaan surga yang penuh dengan kejutan. Nah, tugas kita ini adalah kita mau temukan kejutan itu. Ayat pertama dimulai dengan kata ini. Adapun hal kerajaan surga sama seperti.
Kata sama seperti di sini menarik saya. Kenapa? Karena Yesus seolah-olah mau berbicara seperti ini. Oke, kalau kamu mau memikirkan kerajaan surga, jangan pikirkan sesuai dengan apa yang ada di dalam asumsimu. Tetapi ikuti cara berpikir seperti cerita berikut ini. Cerita yang akan saya kisahkan. Jadi saudara-saudara, kunci untuk memahami kisah ini terletak pada kerendahan hati kita untuk mengikuti alurnya. Jadi mari kita ikuti alurnya, setiap plot twistnya, setiap kejutannya mari kita ikuti. Itu yang akan kita sama-sama temukan hari ini. Karena hari ini akan banyak hal yang agak lain. Kenapa agak lain? Saudara mungkin pernah nonton film ini? Siapa yang pernah menonton film ini? Siapa yang pernah menonton film ini? Oke, hari ini kita tidak akan membahas ini, saudara. Tapi kita akan melihat bahwa ada satu kisah perusahaan, bisa kita sebut perusahaan, di dalam Alkitab yang penuh dengan kejutan. Agak lain. Nah, izinkan saya untuk menyebutnya sebagai perusahaan agak lain. Kenapa agak lain kira-kira? Apa yang membuatnya dia membuat perusahaan ini agak lain? 3 hal yang saya akan coba rangkumkan. Yang pertama, calling. Pekerja yang dipanggil itu agak lain. Nanti kita akan lihat. Dan covenant itu perjanjian. Kontrak kerjanya itu agak lain. Kita nggak akan menemukan kontrak kerja ini di tempat bisnis atau tempat kerja. Dan yang ketiga, compassion. Saya agak ketawa ketika melihat motif sang tuan ini. Sang tuan yang nanti kita lihat, tuan yang agak lain. Nah, mari kita mulai dari bagian yang pertama. Kita sekarang fokus pada ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh, saudara. Calling. Jadi dikisahkan, grup pertama masuk sekitar jam 6 pagi. Lalu mungkin terjadi negosiasi di sana. Kemudian tanda tangan kontrak dan sepakat. Sepakat apa? 1 dinar sehari. Itu adalah upah yang normal pada saat itu. Upah harian. Dan akhirnya mereka pergi kerja. Lalu grup yang kedua itu pukul 9. Sang tuan datang menemui mereka di pasar yang lagi menganggur. Gak ngapa-ngapain. Dan mereka dipanggil ke tempat kerja. Tapi kali ini tidak ada kontrak, tidak ada tanda tangan, tidak ada kontrak kerja. Tetapi Tuhan menjanjikan, oke, kalau kamu kerja di tempatku, kamu akan mendapat yang sepantasnya. Jadi proporsional lah kira-kira ya, kita bisa tangkap begitu. Lalu Tuhan ini kalau lagi pukul 12, pukul 3 sore, dan melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan ini menunjukkan kelainannya, mulai di bagian ini. Mana ada Tuhan yang pergi sejam sebelum semua orang pulang kerja mencari pekerja. Saudara pernah menemukan itu di dunia nyata? Gak ada. Lo ngapain? Ngapain bos ini keluar 1 jam terakhir untuk merekrut? Nah, ini yang akan kita lihat. Tetapi ada satu kata yang berulang-ulang disebutkan di ayat 3 dan ayat 6. Satu kata, menganggur. Di dalam terjemahan bahasa Inggris kebanyakan mengatakan kata doing nothing. Saya ingin kita mengejar kata ini. Doing nothing. Kata doing nothing ini terambil dari bahasa, dia aslinya bahasa Yunani. Dan itu artinya tidak berguna, tidak berbuah, tidak produktif. LAI terlalu sopan menggunakan kata ini menganggur. Tapi sebenarnya kata ini tidak berguna, tidak berbuah, tidak produktif. Kenapa kita harus mengejar kata ini? Saya ingat perkataan Yesus di Yohanes 15 ayat 5, Bapak Ibu. Yesus pernah katakan seperti ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Di luar aku, kamu tidak pernah berbuat apa-apa. Saya ajak kita menarik satu prinsip, Bapak Ibu saudara-saudari. Di dalam kerajaan surga, kerja tidak pernah identik dengan kesibukan. Kerja bukan soal kesibukan, Bapak Ibu. Tapi kerja itu adalah tentang untuk siapa kita mengerjakan segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Di dalam kerajaan surga, terminologi kerja bukan tentang kesibukan. Bukan tentang digaji. Tetapi kerja adalah tentang untuk siapa kita mengerjakan sesuatu. Kita mungkin bisa berpikir bahwa oke, saya itu orangnya cukup produktif, saya sibuk. Dan di mata dunia mungkin kita punya kontribusi yang banyak. Tapi hati-hati saudara. Apakah di mata Tuhan kita melakukan banyak hal? Jangan-jangan di mata Tuhan kita doing nothing.
sebelum dipanggil bekerja di dalam ladang Allah, menurut kerajaan surga kita bukan pekerja, kita adalah pengangguran. Ladang tidak selalu kita harus maknai dengan full time pelayanan di gereja, tetapi ladang itu adalah prinsipnya bagaimana apapun, dimanapun, dan kapanpun kita mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhan, itulah pekerjaan dalam terminologi ladang Allah, dalam terminologi kerajaan Allah. Nah pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau jujur sekarang, kalau kita melihat ke dalam hati kita, ada satu pertanyaan. Status kita sekarang apakah pekerja atau status kita adalah pengacara? Saudara tahu pengacara ya? Ada yang tahu? Pengangguran banyak acara, saudara. Kita menjadi terlalu sibuk, tetapi jangan-jangan di mata Tuhan itu adalah doing nothing. Nah sekarang kembali ke perumpamaan sebelumnya. Melihat para pengangguran itu, pemilik tanya, kenapa kalian menganggur seharian? Kenapa kalian gak lakukan apa-apa? Lalu mereka bilang begini, Tuhan bukannya kami gak mau kerja, tapi gak ada yang pekerjakan kami. Kenapa kira-kira? Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan dari kerasnya persaingan dunia kerja. Mereka tidak kompeten. Atau mungkin mereka orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi gak ada orang yang mau pekerjakan orang seperti ini. Sehingga mereka sampai jam 5, mereka masih berdiri di pasar berharap-harap ada yang datang merekrut mereka. Sampai jam 5. Dan ternyata mereka bertemu dengan sang Tuhan ini. Mereka kurang kompeten. Coba bayangkan kalau saudara punya perusahaan. Saya tanya kepada saudara. Kalau saudara punya perusahaan, apakah mau mempekerjakan orang seperti ini? Orang yang tidak kompeten? Saya rasa tidak. Itu kerugian. Apalagi cuma 1 jam. Coba bayangkan saudara ya. Kalau saya punya usaha dan saya bilang, kalian boleh kerja sejam, hanya sejam saja sehari. Maukah kita? Itu kerugian, sangat merugikan. Kenapa? Karena orangnya tidak kualifikasi, tidak punya kompeten dan hanya sejam. Ngapain? Tetapi kita lihat mengenai kata kualifikasi ya. Saya bayangkan begini, mari kita berandai-andai Bapak Ibu. Seandainya surga membuka suatu lowongan. Membuka satu lowongan. Requirement-nya adalah A, B, C, D. Kira-kira apa yang akan berada di list requirement itu? Kalau surga mau merekrut pekerja, kira-kira apa saudara? Apa kira-kira saudara? Yang saya tebak pertama, kemampuan moral. Ya, kekudusan A gitu kan. Kebaikan A. Keadilan A. Semuanya mesti A. Kemampuan komunikasi harus oke. Loh pertanyaan sekarang kemampuan komunikasi dalam kemampuan bahasa yang kita pakai dalam kerajaan surga kira-kira bahasa apa saudara? Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa kira-kira? Bahasa kasih. Dan kita bisa buat itu banyak sekali listnya dan pasti itu sangat banyak sekali list dan itu pasti standarnya tinggi sekali. Tapi di sini kita mau lihat pasal sebelumnya di Matius 19 ayat 16. Ini sangat penting sekali mengenai tentang kualifikasi kerja. Jadi ada seorang anak muda yang dia berlari-lari, dia kejar Yesus, mungkin ini kisah familiar, dia berlari-lari, dia kejar Yesus ya. Lalu dia bilang, orang yang merasa dia adalah kandidat. Kalau kandidat itu dibuat seperti antrian, dia mungkin yang akan paling terdepan untuk masuk kerajaan surga. Dan dia datang kepada Yesus, dia punya satu pertanyaan. Guru, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh kehidupan kekal? Dan kalau kita lanjutkan di ayat 20, ada satu hal lagi yang membuat kita tahu tendensi orang ini bertanya. Dia bilang begini di ayat 20. Ini pasal 19 ayat 20. Yesus bilang kan, lakukan ABC. Dan dia masih bertanya, dan dia mengatakan begini. Saya sudah melakukannya, apa yang masih kurang? Tendensinya ada seperti tinggi hati. Dan Yesus secara jenius dia jawab begini. Oke, kalau kamu sempurna, kamu pergi, kamu jual hartamu, kamu bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Satu perintah ini menelanjangi setidaknya 2 kanker dosa dari pemuda ini. 1, ketamakan. 2,
kesombongan. Dan pemuda itu yang dianggap paling sempurna pada saat itu fail. Fail. Padahal dia yang dianggap barisan terdepan untuk masuk surga, fail. Dan pada saat itu murid-murid yang melihat, mereka melongo. Mereka mungkin pegang dahinya gitu ya. Waduh. Kalau orang yang sesempurna ini fail, lalu kita bagaimana? Dan ini berita anugerah yang Yesus kasih tahu. Ya memang kalian akan fail. Dengan upaya manusia akan fail. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke bagian tadi. Caranya adalah dengan secara mengejutkan ya. Nah ini yang bagian yang menarik. Secara mengejutkan apa yang dilakukan pemilik terhadap orang-orang yang tidak kompeten seperti ini. Contohnya seperti para murid dan yang lain. Dan saya pikir termasuk kita. Kita adalah orang yang tidak kompeten. Apa yang sang Tuhan lakukan? Tuhan itu dia rela merugi. Dia rela merugi demi untuk mempekerjakan pekerja-pekerja itu. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Tetapi itu yang dilakukan oleh Bapa. Dia mempekerjakan orang-orang seperti kita. Kalau kita cukup rendah hati, di hadapan Tuhan kita tidak punya kualifikasi untuk masuk surga sama sekali. Nothing. Tapi Tuhan melakukan itu. Dan ketika grup terakhir ini ditawari itu mereka pergi ke gereja, tidak ada nego, tidak ada kontrak gaji, tidak ada nego. Kenapa? Harusnya mereka malu. Malu lah kalau mereka mau kontrak atau nego gaji. Kerjanya cuma sejam dan mereka tahu. Mereka bukan siapa-siapa. Dan akhirnya mereka pergi. Satu kejutan yang pertama yang kerajaan surga katakan kepada kita adalah kualifikasi dunia tidak terletak pada kekuatan diri. Tetapi kualifikasi kerajaan surga terletak pada kehendak hati. Syarat kita untuk diterima dunia adalah kita harus punya kekuatan. Tetapi syarat masuk surga justru terletak pada kehendak hati. Hati yang hancur. Itu poin pertama. Sekarang saya ajak kita untuk masuk ke bagian yang kedua. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kita fokus ke sini sekarang. Nah, saudara di sini konflik mulai muncul. Kalau tadi belum ada konflik. Nah di sini konflik mulai muncul ketika sang tuan yang agak lain ini mulai cari ribut. Kenapa saya bilang cari ribut? Mari kita lihat sama-sama. Dia panggil mandornya, ini saat penggajian, dia panggil mandornya. Ya. Waktu mandornya datang, dia bilang begini, oke kamu sekarang bayar semua pekerja-pekerja ini, tapi kamu bayar mulai dari yang pertama atau terakhir? Mulai dari terakhir. Dia mulai dari yang terakhir, dari yang pertama. Saudara kalau jadi mandor, aneh nggak? Bahasa aneh nggak? Mungkin belum, tapi kita lihat kisahnya. Jadi grup terakhir itu yang baru kerja sejam ya, dia mau pergi terima gajinya ya, dia pergi ke mandor itu dia mau terima gajinya. Saya pikir dia tidak punya ekspektasi apa-apa. Ya saya cuma kerja sejam sih ya, nggak mungkin lah dapat banyak. Ya dapat nasi bungkus untuk makan malam ini, it's okay. Karena ini upah buruh harian ya. Yang penting saya bisa lanjut makan untuk melanjutkan hidup besok, that's okay. Itu yang ada di pikirannya, ekspektasinya seperti itu. Tapi alangkah kagetnya dia ketika mandor kasih ini 1 dinar. Wah, saya bayangkan tuh dia mungkin gemetaran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya kalau dia orang Kristen ya. Saya pikirkan seperti itu, dia akan sangat senang sekali dan dia pulang dengan sukacita. Lalu datang grup yang berikutnya. Mereka juga tidak punya ekspektasi yang terlalu banyak. Di dalam pikiran mereka sudah punya hitung-hitungan, oh imbalan yang sepantasnya ya paling segini ya. Tapi ketika menerima uang itu, sepertinya mereka juga dapat bonus 1 dinar. Wah melihat itu, Bapak Ibu melihat itu pekerja yang pertama, kira-kira gimana perasaannya? Wah kayaknya ini bertabur bonus gitu. Ini kayaknya bos baik hati, semuanya bertabur bonus. Mereka mulai berpikir, kira-kira berapa ya? 2 dinar gak ya? Yang satu mungkin bilang, 2 dinar kekecilan bro. Itu harusnya dikali 12 ya kan, 12 dinar. Wah 12 dinar tuh upah untuk bisa 12 hari. Itu sangat banyak sekali. Dan mereka datang senyum-senyum.
Mereka menadahkan tangannya. Mungkin 2 kali ya, karena banyak. Tapi kita tahu dari kisahnya. Alangkah kecewanya mereka. Karena 1 peser pun. Bonus mereka nggak dapat. Mereka persis dapat berapa? 1 dinar. Persis dengan kontak tidak kurang, tidak lebih. Dan mereka mulai protes. Mereka protes. Kok gaji kami sama? Kok bisa gaji kami sama? Kami yang kerja seharian menanggung panas matahari, mereka yang kerja sejam cuma dapat 1 dinar. Di Israel itu masa panen anggur itu biasanya bulan September. Dan bulan September itu memang literally suhu saat siang hari itu sangat tinggi sekali. Jadi bisa dibayangkan keluhan mereka gitu. Dan itulah yang terjadi. Kita merasa ini sesuatu yang tidak adil. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang anggaplah saudara menjadi manajer, menjadi mandor. Apakah ada satu skenario yang bisa kita usulkan supaya tidak perlu terjadi konflik seperti ini? Apakah ada yang ingin memberikan usul? Urutannya dibalik, reverse. Ya, kalau mau bayar 1 dinar nggak apa-apa, disoki urusan kamu. Kok kamu yang punya uang? Tapi bolehkah begini dari awal? Jadi kan kalau saya sudah dapat gaji, ya udah saya pulang. Udah kan, selesai kan? Bakal selesai. Yang berikutnya datang 1 dinar nggak masalah karena orang pertama nggak tahu. Tapi di sini sekali lagi tuannya memang tuan yang agak lain. Memang dia mau cari ribut. Menjengkelkan ya. Tuannya sangat menjengkelkan. Memang dia dari awal dia mau memancing keributan. Kenapa harus seperti itu? Tapi justru yang menariknya di sini adalah Yesus mau memperingatkan lewat respon orang pertama. Apa respon orang pertama? Bagaimana sikap mereka? Kemarahan. Mereka marah. Dan inilah yang Yesus mau peringatkan dari 2 pertanyaan sebelumnya, dari ayat-ayat sebelumnya yang sebenarnya itu masih satu kaitan dari sana pasal 19. Pertanyaan yang pertama adalah ini, saudara. Pertanyaan yang Petrus tanyakan kepada Yesus di ayat 27, pasal 19 ayat 27. Petrus mengatakan begini, Tuhan, kami sudah tinggalkan segala sesuatunya, apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh? Apakah pertanyaan ini salah? Apa pertanyaan ini salah? Kalau salah, Tuhan pasti tidak jawab. Yesus pasti tidak jawab. Tapi Yesus kasih jawaban begini, justru Yesus mengatakan, Petrus, apa yang kamu tinggalkan tidak seberapa dengan apa yang akan kamu peroleh, dengan kemuliaan, dan itu kepastian. Yesus jawab. Tetapi ini yang sayangnya, ayat ini saudara saya sering kali dengar. Ayat ini adalah ayat yang paling sering dijadikan sebagai ayat kalkulator. Saya sudah kasih persembahan, Tuhan kasih berapa 100 kali lipat. Itu ada ayat di 27. Tuhan, saya sudah pelayanan, Tuhan pasti berkati kan? Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Dan tidak banyak, tidak sedikit ada yang kecewa. Termasuk saya, saudara. Jujur saya pernah kecewa. Saya waktu akhirnya memutuskan untuk masuk dalam sekolah teologi, seminari, saya tinggalkan karir saya. Dan akhirnya saya join full time. Lalu masuk tahun kedua, ada suatu kesulitan yang saya alami. Mama saya waktu itu sakit keras, dan tabungan yang saya persiapkan untuk sekolah itu, namanya tabungan kan tidak ada tabungan yang bertambah ya. Kecuali kalau investasi, ini tabungan. Tabungan semakin lama semakin berkurang, gak ada pemasukan, saudara. Semakin berkurang. Lalu di momen itu, saya tuh sempat keluar pertanyaan begini sama Tuhan. Tuhan, saya dedikasikan hidupku buat Tuhan. Jadi ini yang Tuhan balas buat aku. Tapi waktu saya ingat pertanyaan itu, saya malu. Malu saya. Yang membuat saya malu ketika saya ingat satu kisah seorang misionaris namanya David Livingstone yang mengajarkan tentang arti pengorbanan. David Livingstone, bukan Ko David ya. David Livingstone itu dia tinggalkan karirnya. Dia pergi ke Afrika dan dia
pergi menginjili orang-orang di Afrika. Dan dia ceritakan betapa dia ketika di Afrika hidupnya sulit sekali. Kenapa menjadi sangat sulit sekali? Karena dia melewati belantara, kadang dia bertemu dengan suku-suku yang belum kenal Tuhan dan itu bisa menimbulkan konflik. Bahkan ini ada satu memorialnya, itu dia lagi lawan singa dan memang sampai akhir hidupnya tangan kirinya tuh hampir dia tidak pernah pakai lagi. Di hutan. Istrinya meninggal lebih duluan dan beberapa waktu setelah itu dia juga akhirnya kena malaria, kena disentri, komplikasi. Akhirnya meninggal. Saya rasa ini suatu pengorbanan yang besar sekali ketimbang dengan pengorbanan yang saya lakukan. Tetapi secara mengejutkan, 1 tahun sebelum David meninggal, dia bilang satu kalimat yang membuat saya terkejut. Dia bilang, I never made a sacrifice. Saya nggak pernah melakukan pengorbanan, bahkan pengorbanan yang kecil sekalipun. Saya bertanya-tanya, kenapa kira-kira David kamu mengatakan seperti itu? Dan David bilang begini di dalam interview itu, dalam bukunya itu dia bilang, saya malu. Saya malu kalau saya mau menyebut-nyebut pengorbanan saya, kalau saya bandingkan dengan apa yang Kristus lakukan bagi saya. Malu saya. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, memalukan saudara. Timothy Keller pernah mengatakan seperti ini. Jika Yesus tidak mengeluh ketika dia menerima kehidupan yang jauh lebih buruk daripada yang layak diterimanya, bagaimana saya bisa mengeluh sementara saya mengalami kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang seharusnya saya terima? Mendengar ini, apakah kita tidak punya perasaan malu, saudara, kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Peringatan pertama yang Yesus kasih tahu terhadap kita yang sering bertanya, apa yang akan aku peroleh? Peringatan kedua muncul dari pertanyaan anak muda yang kaya itu. Apakah yang harus kuperbuat? Apa yang harus kuperbuat? Saudara, ini pertanyaan kalau kita gabung itu menjadi satu paket, saudara. Satu paket apa? Satu paket formula dagang, saudara. Loh iya kan? Saya kerja mana? Saya kerja mana imbalannya? Ini adalah formula dagang, saudara. Dan ini jebakan maut yang sering terjadi di dalam sistem keagamaan. Kita ajak Tuhan untuk bertransaksi. Berdasarkan saling menguntungkan. Profit to profit. Oke, saya melakukan ini Tuhan, saya menguntungkan Tuhan, Tuhan untungkan saya dong. Tapi Tuhan tidak melakukan ini. Yang Tuhan lakukan adalah, Tuhan lebih suka berhubungan dengan kita lewat yang namanya covenant. Makanya saya berikan poin 2 ini sebagai covenant. Covenant itu artinya Tuhan mau berelasi dengan kita. Person to person. Kalau kita melakukan yang seperti yang tadi itu transaksi, saudara. Dan salah satu contoh transaksi saya pikir mungkin ini digambarkan dalam satu video singkat tentang lamaran yang mungkin paling singkat dan mungkin paling unik yang saya pernah lihat. Saya mau tunjukkan satu videonya, saudara. Melanie, I'm single, you're single. What do you say we get married? Well, I'm glad you finally decided on the direct approach. Yeah, well, I'm a businessman at heart. As am I. What's your offer? Single rich male seeks matrimony. Primary residence? Westchester County. Would you be open to considering a secondary residence in Manhattan? Central Park West. South. Done. Time spent together. 8 hours, 5 days a week. 7 hours, 12 hours weekends. 55 hours aggregate, specifics to be determined later. I'm amenable to that. Children. 1, 3. 2. Done. But one of them has to be a male. I'll see what I can do. Vacation. December, Hawaii. June, the vineyard. June fun, but Hawaii. Nope, the vineyard. Is that a deal breaker for you? I'm afraid so. Me too. Well, we gave it a shot. I'm sure you'll find a better match. Thanks for the time. Saudara, saya lihat ini saya selalu ngakak ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk transaksional atau relasional, saudara? Transaksional atau relasional? Mereka itu sebenarnya mereka itu mencari saling menguntungkan atau saling mencintai? Dan ini yang sering kita lakukan sama Tuhan. Kita barter sama Tuhan.
Tapi saya mau ingatkan saudara, Tuhan bukan pedagang. Kita sering ingin menganggap Tuhan sebagai penjual, tapi Tuhan tidak suka menjadi penjual. Tuhan ingin jadi pemberi. Tuhan tidak suka menjual, Tuhan suka memberi. Dan lagian Tuhan gak butuh apa-apa. Kita yang butuh Tuhan. Nah, dalam konteks pelayanan saudara, kita perlu berhati-hati. Berkali-kali saya selalu coba ingatkan, termasuk saya saudara. Kadang saya tergelincir di bagian ini. Sebelum kita terjun jauh ke dalam kesibukan pelayanan, pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apakah saya melayani karena saya sudah mengalami anugerah? Ataukah saya melayani for the sake of orang melihat saya? Atau keuntungan saya secara pribadi? Saudara, kalau kita melayani, terjun ke dalam kesibukan pelayanan, tanpa kita terlebih dahulu mengalami anugerah, maka yang terjadi adalah, kalau kita belum mengalami anugerah, segala motivasi, ekspektasi pelayanan kita akan menjadi racun rohani, itu pasti. Tanpa mengalami anugerah, pelayanan kita menjadi sesuatu yang mungkin menghina Tuhan. Seolah kita ngasih sesuatu kepada Tuhan. No, kita gak pernah kasih sesuatu sama Tuhan. Gak pernah saudara. Kita menghina Tuhan kalau kita pelayanan seolah kita ngasih sesuatu sama Tuhan. No, kita gak pernah berada di posisi kita barter sama Tuhan. Enggak, kita adalah pengemis di hadapan Tuhan. Ini alasannya beberapa waktu ini kita selalu gaungkan, ayo pemuritan. Karena kita percaya, Yesus perintahkan lewat pemuritan itu di dalamnya kita bisa kembali sama-sama untuk mengalami Injil bersama-sama, mengalami karunia bersama-sama. Baru kita diutus untuk masuk ke dalam pelayanan. Jangan sampai terbalik saudara. Nah, inilah kejutan teologis yang kedua yang kita pelajari. Kerajaan surga beroperasi bukan atas dasar transaksi, tetapi relasi. Sekarang bagian yang ketiga. Sekarang kita fokus ke ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Compassion. Compassion itu belas kasih. Sekarang kita lihat setelah dituduh, sang Tuhan ini dituduh kamu tidak adil. Kita lihat sekarang apa yang menjadi responnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Menurut Bapak Ibu, benarkah Tuhan ini, pemilik ini betul-betul tidak adil? Apakah benar-benar tidak adil? Apakah ada satu peser pun yang dia tidak bayarkan? Ada? Apakah dia menahan-nahan gaji? Gak ada. Apakah ada kontrak yang dia langgar? Berarti apakah dia tidak adil atau adil? Adil saudara. Sehingga kalau kita berpikir begitu, berarti orang yang pertama ini menuduh sang pemilik itu, kita bisa sebut itu sebagai fitnah. Makanya sang tuan ini marah. Akhirnya dia marah. Oke, ambil bagianmu pergi. Itu adalah fitnah saudara. Tapi kenapa masih terkesan seperti tidak adil? Jangan-jangan kita melewatkan satu hal. Apa sebenarnya motif Tuhan yang agak lain ini? Apa sebenarnya motifnya? Karena kita tahu ya, di dalam perusahaan tujuannya biasanya untuk apa? Paling pertama, ya pasti profit ya. Pasti menghasilkan profit. Nggak ada perusahaan yang didirikan untuk, visi kami adalah merugi. Nggak ada kan ya? Untuk profit. Sang Tuhan ini fokusnya bukan untuk berbagi profit. Bukan untuk mencari profit. Tetapi tujuannya justru untuk berbagi profit. Profit ini itulah yang kita sebut sebagai belas kasih. Dia mau kasih, berikan kasihnya kemana-mana. Itu kita bisa baca di ayat ke-15. Dia mengatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Saudara, Allah tidak pernah tidak adil. Karena Allah sendiri yang ajarkan keadilan. Tetapi jangan lupa, Allah yang kita kenal, yang adil, dia juga mengenakan satu hal yang mungkin bisa mengejutkan kita. Compassion. Belas kasih. Itu yang mungkin sulit untuk kita pahami. Saudara, saya ingin tunjukkan satu lukisan Rembrandt. Lukisan ini sudah berkali-kali saya lihat, tapi saya tidak pernah bosan. Banyak hal yang saya dapatkan dari lukisan ini. Banyak hal yang dia ceritakan kepada saya secara pribadi. Tapi satu hal yang selalu berkesan bagi saya adalah di pojok kanan sana,
Itu ada seorang bapak yang memeluk anak. Ini kisah tentang the return of the prodigal son. Kembalinya sang anak yang hilang. Maka itu anak itu adalah anak bungsu yang hilang tapi kembali lagi. Dan anak bungsu ini kita tahu ceritanya, saudara. Dia anak yang kurang ajar sekali. Demi untuk nafsunya dia pergi berfoya, dia punya rencana, saya mau pergi berfoya-foya ke negeri yang lain. Dan dia minta modal sama bapaknya. Gak masalah minta modal, saudara, tapi bapaknya masih hidup. Dia minta warisan. Dengan kata lain dia tuh sebenarnya dia mau mengatakan dalam hatinya, saya mau bunuh bapak saya sebelum bapak saya itu mati. Kurang ajar. Anak ini kurang ajar sekali. Maka saya bayangkan ya, saya kalau lihat foto ini saya membayangkan saya seperti orang yang berdiri di sebelah kanan. Dia adalah anak sulung yang dia lipat tangannya. Rembrandt mau kasih tahu, lipat tangan itu seperti tatapan kemarahan. Kenapa? Kalau saya jadi kakak yang sebelah sana, saya akan melihat harusnya adegannya tidak seperti itu. Buat anak yang kurang ajar itu nggak pantas. Buat anak yang kurang ajar harusnya bapak itu memalingkan wajahnya. Dan bapaknya harus berjalan menjauhi dia. Itu yang harus dilakukan oleh bapak. Dan itu pantas buat bapak. Kalau kita punya anak yang kurang ajar, kita belum mati dan dia sudah bilang minta uangmu saya akan pergi tinggalkan kamu. Apakah itu bukan anak yang kurang ajar? Pantaskah kita marah? Saya pikir pantas, saudara. Dan saya bayangkan anak kecil, anak bungsu ini harusnya dia terkapar. Dia mungkin menangis. Tapi dia tahu dia, memang saya layak untuk dimarahi. Tetapi bukan itu yang dilukiskan di sini. Saudara tatap lukisan ini. Yang terjadi adalah bapak itu dengan belas kasihan mungkin dia menangis. Dia peluk anak itu dengan penuh kehangatan. Dan saudara perhatikan ada sesuatu yang aneh dari kedua tangan ini. Kedua tangan ini ukurannya berbeda. Tangan satunya itu adalah tangan yang saya selalu terharu ketika melihat ini. Tangan satunya adalah tangan yang lebih besar, tangan yang maskulin. Seperti tangan bapak yang memberikan kekuatan, menopang bahu anak itu. Anak itu yang sudah tidak punya kekuatan lagi, hopeless, powerless. Tapi tangan yang satu. Ada seperti tangan seorang ibu. Tangannya ukurannya lebih kecil, feminim. Seperti ibu yang sedang menenangkan, mengusap punggung anaknya yang sedang menangis. Yang sedang gundah hatinya. Itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita semua adalah anak yang hilang. Tetapi Tuhan berbelas kasih kepada kita, saudara. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, kita akan kembali mengingat, mengalami kembali kehangatan pelukan Sang Bapa bagi kita. Dan Tuhan buktikan itu lewat anaknya yang membuka tangannya, merentangkan tangannya, dan rela terluka buat orang-orang yang tidak pantas seperti saya, dan seperti kita semua. Karena itu sambutlah perjamuan kudus hari ini sambil mengingat pengorbanan Kristus. Setiap kali saya makan, saya ingat dua hal. Ketika saya makan, saya mengingatkan saya tentang peristiwa nenek moyang kita Adam dan Hawa. Aktivitas pertama di mana manusia gagal adalah apa? Makan buah terlarang. Ketika saya makan, saya ingat kegagalan manusia, kerakusan manusia, nafsu manusia. Kegagalan manusia karena kesombongannya, dia ingin seperti Tuhan. Tetapi di satu sisi setiap kali saya ingat roti dan anggur, Tuhan ajak murid-muridnya untuk makan. Saya ingat makan itu adalah belas kasih Tuhan. Dan Tuhan ingin kita mengingat makan yang itu. Makanya Yesus bilang di malam sebelum dia disalibkan, dia bilang, perbuatlah ini, makan roti dan minum anggur untuk memperingati bahwa aku adalah Allah
yang rela memberikan diri untuk menebusmu, supaya engkau bisa selamat. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu selalu mengejutkan kami. Kadang kami selalu merasa bahwa anugerah hanya kami perlu di awal ketika kami pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Ketika pertama kali Tuhan menyelamatkan kami. Tapi kami sadar Tuhan, sampai sekarang. Bahkan kami tidak bisa kuat berdiri kalau tanpa anugerah Tuhan yang terus menuntun kami pulang sampai rumah. Tuhan terus pegang kami dengan anugerah-Mu. Kalau kami jatuh Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang akan memeluk kami seperti anak yang hilang. Kami percaya bahwa belas kasihan-Mu selalu lebih banyak daripada setiap hal yang kami lakukan mengecewakan Tuhan. Dan itu yang kami pegang Tuhan, bahwa anugerah-Mu yang memampukan kami bisa terus berjalan sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut perjamuan kudus Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan waktu bagi kita pribadi lepas pribadi. Mari kita menghampiri Tuhan sekali lagi sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus Tuhan. Marilah kita menyadari untuk segala dosa yang sudah kita lakukan. Kalau hari ini engkau datang dan engkau tahu persis apa yang sudah engkau lakukan, dan kalau hari ini Tuhan mengingatkanmu akan segala dosamu, saya memberikan waktu bagi kita pribadi lepas pribadi. Mari hampiri Tuhan, akui segala dosamu di hadapan Tuhan sebelum kau bersama-sama menikmati perjamuan kudus Tuhan. Dia merindukan kita menghampiri Dia sebagai orang berdosa yang jujur, bukan menjadi orang berdosa yang tinggi hati. Mari kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Alkitab berkata bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengakui segala dosa kita, maka kita akan diampuni. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu pribadi lepas pribadi sebelum menikmati perjamuan kudus Tuhan untuk berdoa mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sesungguhnya Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Dan Engkau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Apa yang kami lakukan di tempat yang tersembunyi, sesungguhnya tidak tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Segala kecemaran yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, pagi hari ini Engkau boleh kembali beranugerah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali memperoleh pengampunan daripada-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami menikmati perjamuan kudus pagi hari ini, kami boleh kembali diingatkan bahwa sesungguhnya Engkau sudah membayar segala dosa kami. Engkau sudah berkorban bagi kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kerinduan untuk hidup benar itu kiranya boleh ada di dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan, karena tanpa pengorbanan-Mu, setiap kami yang ada di tempat ini, kami pasti binasa. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau mau mati bagi kami, ketika kami masih menjadi hamba dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah beri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang belum mendapatkan roti maupun anggur perjamuan? Bisa angkat tangan. Roti dan anggur perjamuan Bapak Ibu belum dapat, di sebelah, angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu, supaya bisa dilayani ya. Ada lagi Bapak Ibu di sebelah kiri saya? Ada? Oke, kalau sudah Bapak Ibu, saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri, kita membuka roti yang ada di tangan kanan kita, di tangan kita. Pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengambil roti, Dia mengucapkan berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, mari kita menikmatinya. Silakan Bapak Ibu membuka anggur yang ada di tangan Bapak Ibu. Lalu Ia mengambil cawan yang berisi air anggur. Dia mengucapkan berkat atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu mengingat akan kematianku. Di dalam nama Yesus, mari kita menikmatinya. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Karena sesungguhnya kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi kami diselamatkan karena anugerah Tuhan yang rela mati bagi kami. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan sudah beri. Dan kami rindu Tuhan, Engkau yang terus menopang iman kami, supaya kami boleh bertahan sampai kepada kesudahannya. Dan kami rindu Tuhan, suatu hari nanti kami boleh berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka, di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Tuhan, tolonglah kami. Kami masih terus bergumul dengan segala kekurangan kelemahan kami. Itu sebabnya kami membutuhkan topangan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Dan kiranya kasih setia Tuhan boleh terus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus
Mari kita yang sudah diampuni, kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada penginjil Patrick yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan berikutnya Bapak Ibu, hari ini ada acara Vision Day. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak kemana arah BCS nanti, gitu kan ya, seperti apa mulai pukul 7, biaya 10.000. Wah, murah sekali Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ya kepada Ibu Cing Cing ya. Tanggal 17 Agustus, silakan Bapak Ibu mengajak pasangan, mengajak keluarga untuk bisa mengikuti acara ini. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan, itu persembahan rutin. Dan kalau Bapak Ibu rindu memberikan perpuluhan, di bangku Bapak Ibu ada QR code, dan akhiri persembahan Bapak Ibu dengan angka 10. Tuhan memberkati setiap kita akan melanjutkan ibadah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, ku bersuka cita, kerja bagi Dia, bagi Tuhan. Sukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai, ada sukacita ketika kita bekerja di ladang Tuhan. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita bekerja di ladang Tuhan, karena ada upah yang besar di surga yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja Ada damai, ada sukacita. ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari tenangkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan sebelum kau meninggalkan tempat ini, saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu untuk pribadi, lepas pribadi menghampiri Tuhan. Mari naikkan doa apa yang menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban beratmu di hadapan Tuhan. Hari ini kau mungkin datang dengan pergumulan.
Hari ini engkau mungkin datang dengan kekhawatiran. Mari Bapak Ibu, libatkan Tuhan di dalam setiap hal yang ingin kau kerjakan di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan turut bekerja. Itu sebabnya saya memberikan waktu bagi kita pribadi lepas pribadi untuk menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar setiap doa yang dinaikkan umat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan ketika hari ini umat-Mu berseru, mereka berdoa untuk segala pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Engkau mendengar mereka. Dan kami rindu Tuhan, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menuntun mereka. Supaya mereka boleh menyaksikan bahwa betul Tuhan Engkau hidup. Dan betul Tuhan Engkau masih bisa diandalkan sampai hari ini. Mari Tuhan Engkau yang menolong umat-Mu. Untuk segala pergumulan yang mereka hadapi. Barangkali itu pergumulan rumah tangga. Pergumulan pekerjaan. Pergumulan studi. Pergumulan pasangan hidup. Tuhan Engkau yang mendengar mereka. Dan kalau ada di antara mereka yang sakit, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan. Karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah kasih setia dan rahmat-Mu hadir menyertai kehidupan mereka. Dan Engkau yang menjaga mereka dan Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah kiranya setiap kami boleh terus Tuhan. Untuk kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Sebagai rasa syukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Sertai mereka. Dan kiranya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi di dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala pujian, kemuliaan kepada Tuhan. Segala puji, hormat. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu, menyertai perjalanan imanmu. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua. Amin. Bapak Ibu, ibadah selesai, Tuhan memberkati.